Bang, sebagai adik gimana Bang ketika disahkannya pernikahan Mbak Rahel hari ini oleh negara? Ya kalau kita sih maksudnya bersyukur ya, artinya hari ini pernikahan kakak saya sudah diakui secara negara. Ya kalau dikatakan kenapa pemohon 1 dan pemohon 2 tidak hadir, ya dalam kapasitas saya sebagai lawyer dan saya sudah mendapatkan surat kuasa dari beliau, tentunya kehadiran ini sudah terpenuhi dengan hadirnya saya. Dan tolong dipahami juga bahwa permohonan ini berbeda dengan gugatan. Kalau gugatan ada lawan, ada penggugat. Kalau ini sifatnya hanya permohonan kehendak bersama untuk melegalkan. Artinya sah-sah saja beliau tidak hadir, mungkin satu dan lain hal saya tidak tahu ya. Oke. Bang, sebagai adik gimana Bang ketika disahkannya pernikahan Mbak Rahel hari ini oleh negara? Ya kalau kita sih maksudnya bersyukur ya, artinya hari ini pernikahan kakak saya sudah diakui secara negara, artinya secara hukum yang berlaku sudah sah. Tapi Mbak Rahel masih sempat ke kantor kerja atau memang sekarang aktivitas masih di rumah atau? Kalau itu nanti tanya langsung. Bang, apa salah satu faktor juga karena saat ini Kak Rahel juga tengah mengandung? Kalau dalam posisi saya, karena permohonan itu tidak menyebutkan substansinya itu. Jadi kalau saya berikan dalam kondisi seperti ini, saya sebagai lawyer tidak boleh melampaui batas saya. Oh dia lagi begini tidak. Dan jelas saya mendapat legalitas bahwa saya sebagai lawyernya untuk mengajukan permohonan dan alhamdulillah permohonannya dikabulkan. Sudah sejalan dengan aturan hukum dalam kompilasi hukum dan undang-undang perkawinan, sudah terpenuhi syaratnya. Tidak ada yang dilanggar. Nah ini yang menjadi starting point bagi Ibu Rahel bahwa dia sekarang sudah sah sebagai suami istri yang sudah dicatat oleh negara. Itu aja. Kalau masalah dia tidak bisa hadir, dia kenapa, saya nggak bisa jelaskan. Oke? Thank you. Bang, Mbak Rahel sendiri lagi hamil, sekarang mungkin usia kehamilannya sudah berapa bulan? Kalau itu menyangkut pribadi mungkin nanti bisa ditanyakan langsung sama Ibu Rahel. Kapasitas saya di sini adalah tidak Sebagai saksi. Saksi memang diminta oleh Rahel sendiri ya? Iya. Ya kalau sebagai saksi syaratnya kan harus ada syarat untuk dijadikan saksi dalam permohonan isbat nikah ini. Tentunya tidak boleh saksi yang serampangan atau saksi liar. Ya setidak-tidaknya saksi itu dari pihak keluarga yang mengetahui seluk-beluk perkawinan sirinya bagaimana. Ya, artinya secara undang-undang yang paling sah dan paling diberikan kesaksian itu adalah pihak keluarga yang sedarah. Oke? Thank you Bang. Selesai Pak hari ini Pak? Alhamdulillah Udah sudah ada. diputus oleh majelis hakim. Sudah penetapannya sudah selesai. Berarti nggak ada untuk balik lagi, sudah selesai semua. Sudah selesai. Berkas-berkas sudah nantinya seperti apa Kak? Artinya secara administrasi pemeriksaan bukti sudah terselesaikan, saksi juga sudah terpenuhi. Nah, tidak ada jalan lain lagi karena pengadilan agama ini juga memberikan satu pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Ya kalau sudah terpenuhi, kenapa harus menunggu besok? Ya putus saja sekarang. Itu saya pikir ini adalah satu bentuk pelayanan prima dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberikan pelayanan yang sangat maksimal kepada pencari keadilan. Artinya nanti ada buku nikah juga Bang ya? Oh, masalah buku nikah berdasarkan penetapan tadi ini dicatatkanlah ke kantor urusan agama tempat Ibu Rahel berdomisili saat ini. Oke? Berarti artinya hasil sidang hari ini apa Bang? Sidang hari ini satu mengabulkan pemohon satu, mengabulkan pemohonan dua. Artinya Ibu Rahel dan Pak Edwin dikabulkan permohonan isbat. Itu kan disahkan. Kalau ini adalah dokumen yang Ya, kalau saya sebagai lawyernya hanya membentuk, menetapkan satu penetapan yang sudah selesai, secara administrasi terpenuhi, dan untuk penetapan ini saya serahkan kepada yang bersangkutan
nanti yang bersangkutan lah yang memproses lebih lanjut ke kantor urusan agama untuk dicatatkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 2 Ayat 2. Oke. Itu aja udah. Siap.